Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya, anak-anakku sekalian. Kita sudah masuk sekolah meskipun kita harus melalui dalam keadaan pandemi ini. Jadi nanti kita akan tetap belajar meskipun menggunakan cara daring ya. Baik, gimana kabarnya anak-anakku sekalian? Sehat? Semoga kalian semuanya sehat walafiat, tak kurang satu apapun. Begitu juga ibu, insya Allah sehat. Nah sekarang kalian sudah kelas 3, tentu harus berbeda cara belajarnya dengan yang kemarin. Apa yang kurang harus kita bersemangat untuk menambah kekurangan kita. Baik ya. Sebelum mulai pelajaran, kalian berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Dan untuk yang beragama Islam, marilah kita awali dengan membaca basmalah terlebih dahulu, supaya nanti diberi kelancaran, kemudahan dalam menyerap ilmu atau dalam belajar, dan akhirnya nanti bisa kalian menyelesaikan soal-soal yang ada dalam materi ini. Baik, di kelas 3 kita akan belajar beberapa hal. Bab 1 itu nanti bisa dilihat di berbagai macam buku ya. Kita akan perkenalkan terlebih dahulu bab-bab apa saja yang akan dipelajari di kelas 3. Bab 1 nanti kita akan belajar tentang sifat koligatif larutan. Kemudian bab 2 itu tentang reaksi redoks dan elektrokimia. Bab 3 itu tentang kimia unsur. Bab 4 nanti kita akan belajar tentang hidrokarbon dan turunannya, atau yang dikenal dengan nama turunan hidrokarbon, atau disebut dengan gugus fungsi hidrokarbon. Kemudian kita sampai pada biokimia, yaitu kita akan belajar tentang karbohidrat, kita akan belajar tentang lemak, kita akan belajar tentang protein, dan seterusnya. Baik anak-anakku, untuk semester 1 hanya ada 3 bab yang akan diajarkan, yaitu bab 1 tentang sifat koligatif larutan. Nah, kita akan belajar tentang larutan kembali. Hanya saja larutan yang kita ajarkan di kelas 3 itu berbeda sudah dengan yang sudah kalian pelajari waktu kelas 1 dan kelas 2 ya. Selanjutnya nanti akan belajar reaksi redoks dan terakhir kimia unsur. Baik anak-anakku, langsung saja karena kita nanti juga harus tetap menyelesaikan semua materi yang ada di kelas 3. Kita akan mulai ke bab pertama dahulu ya, yaitu tentang sifat koligatif. Nah, sifat koligatif ini itu adalah sifat koligatif untuk larutan. Seperti yang Ibu informasikan tadi, bahwa larutan itu sudah diajarkan, pengertian, konsentrasinya sudah di kelas 1 dan kelas 2. Nah, sekarang yang di kelas 3 itu tentang apanya? Yang di kelas 3 itu adalah tentang pengaruh dari zat yang masuk ke dalam larutan itu. Nah, dalam kehidupan sehari-hari sebenarnya kita sudah temukan gejala-gejala ini. Hanya saja barangkali kita belum paham, oh ini masuk kelompok yang mana, sifat yang seperti apa. Baik, untuk mengenal lebih jauh tentang larutan, Ibu ingatkan kembali tentang apa itu pengertian larutan. Kemudian susunan larutan itu terdiri atas apa aja. Ada pelarut, ada zat terlarut. Kemudian ada konsentrasi. Nah, yang kemarin sudah diajarkan di kelas 1, hanya ada beberapa konsentrasi, ada molaritas, ada persen ya, ada persen massa, persen volume, dan seterusnya. Kemudian ada pH. Waktu kelas 2 diajarkan tentang pH. Nah, ingat kembali ya anak-anak ya, apa itu pH, bagaimana ukuran pH, kemudian ukuran konsentrasinya seperti apa. Baik, untuk memulai dari sifat koligatif larutan ini, itu akan diawali dengan konsentrasi ya. Karena apa? Karena kita lihat terlebih dahulu pengertian dari sifat koligatif larutan ya.
Nah, sifat koligatif larutan. Sifat koligatif larutan itu adalah sifat yang tergantung pada jumlah partikel zat terlarut. Jadi jumlah partikel zat terlarutnya, bukan jenisnya ya. Misalnya ada beda antara garam dengan gula. Nah, antara garam dengan gula itu berbeda. Berbeda apanya? Karena garam adalah sifat koligat, bersifat elektrolit, dan gula bersifat non elektrolit. Jadi berbeda. Perbedaannya di situ ada pada jumlah partikel zat yang terkandung dalam non elektrolit dan zat elektrolit. Jadi nanti termasuk akan pada jumlah partikel ini ya. Jadi nah, karena menyangkut jumlah partikel, maka yang akan kita pelajari terlebih dahulu itu adalah konsentrasi larutan. Nah, beberapa konsentrasi larutan sudah diajarkan di kelas 1 dan kelas 2 mungkin sedikit. Hanya yang lebih banyak perkenalan kemarin itu adalah di kelas 1. Kenapa di kelas 1 sudah diajarkan? Karena ini nanti sebagai pengenalan awal bahwa dalam larutan itu ada sejumlah zat terlarut, ada sejumlah pelarut. Nah, kalau yang di kelas 3 kita ajarkan berhubungan dengan sifat koligatifnya tadi. Ya, jadi kita belajar konsentrasi di kelas 3 pada bab sifat koligatif itu karena akan dihubungkan dengan jumlah partikel yang masuk ke dalam pelarut, kemudian apa yang terjadi, seperti itu. Pernahkah kalian melihat orang jual ikan di mana es yang digunakan itu ditambahi garam? Nah, makin banyak garam yang ditambahkan ke dalam es itu, maka di situ nanti akan menyebabkan ikannya itu makin awet. Toh di dalam kulkas aja lah, makin dingin kulkasnya, maka ikannya itu tidak akan cepat membusuk seperti itu. Pernah kan kalian melihat pale ikan atau orang yang jualan ikan itu ngasih garam ke dalam esnya? Toh misalnya waktu kita camping nih, masak air, campingnya ke atas bukit misalnya. Nah, ketika kita masak air di atas bukit dibanding dengan kita masak air di permukaan laut, itu lebih cepat mendidih mana? Nah, ini semuanya berhubungan dengan sifat koligatif larutan. Jumlah partikel, kemudian tekanan uap yang ada di situ berhubungan dengan jumlah partikelnya, dan seterusnya. Baik anak-anakku, kita akan belajar terlebih dahulu tentang sifat konsentrasi larutan. Nah, seperti itu. Konsentrasi larutan. Ada yang masih ingat apa arti dari konsentrasi larutan? Baik, Ibu ingatkan kembali ya. Konsentrasi larutan adalah kepekatan larutan, atau seberapa banyak zat yang larut atau zat terlarut masuk ke dalam suatu pelarut. Biasanya ini diukur dalam suatu satuan konsentrasi atau diukur dalam satuan. Nah, satuan-satuannya sudah dikenalkan waktu kelas 1. Nah, di kelas 3 ini akan ditambahi lagi. Nah, yang pertama yang ditambahkan adalah kita lihat fraksi mol ya. Fraksi mol itu adalah jumlah mol zat dibagi mol total. Jumlah mol zat. Zat yang mana yang dimaksud? Karena ini larutan, berarti apa yang ada di dalam larutan, yaitu baik itu pelarutnya maupun mol dari zat terlarutnya. Saya ulangi, fraksi mol adalah jumlah mol dari zat yang ada dalam larutan dibagi mol total mol total dari partikel yang ada di dalam larutan. Nah, itu dilambangkan dengan X kecil ya. Nah, kalau dalam suatu larutan itu terdapat pelarut yang kita lambangkan misalnya A, dan zat terlarut itu kita lambangkan dengan B, maka XA berarti ya
fraksi molnya siapa? Ya, fraksi molnya pelarut. Nah, berarti fraksi mol A atau fraksi mol pelarut adalah fraksi mol pelarut itu sendiri dibagi dengan fraksi mol total. Nah, total berarti karena ada pelarut dan zat terlarut, ada A dan B, berarti XA sama dengan mol A dibagi mol A dibagi mol A tambah mol B, seperti itu. Nah, sekarang fraksi B itu berarti fraksi dari zat terlarut. Nah, bagaimana kalau fraksi B ngitungnya? Fraksi B sama dengan mol B dibagi dengan mol B tambah mol A. Dibalik juga tidak apa-apa. Yang penting ini adalah fraksi mol total dari seluruh komponen yang ada di dalam larutan. Baik, seperti itu. Kalian simak sebentar. Saya ulang. Dalam larutan ada zat berlarut. Misalnya kita buat lambang A. Ada zat terlarut. Misalnya kita buat lambang B. Maka XA berarti punya siapa? Punya pelarut. Fraksi mol pelarut sama dengan molnya A dibagi dengan mol total. Mol totalnya ya, karena di situ ada pelarut dan zat terlarut, berarti mol A ditambah dengan mol B. Begitu juga dengan fraksi mol dari zat terlarutnya. Mol A plus mol B sama dengan XB sama dengan XB sama dengan mol B dibagi mol B plus mol A. Nah, sekarang kalau Ibu jumlah XA tambah dengan A-nya huruf besar ya. XA tambah XB itu harus sama dengan 1. Kenapa 1? Karena fraksi. Fraksi itu adalah bagian A per seluruh bagian yang ada dalam satu. Jadi kalau kita sudah dapat ini fraksi A, maka kalau ditanyakan berapa fraksi B, ya tinggal mengurangkannya. Fraksi A ada, fraksi B ditanya, maka bisa juga dihitung dengan menggunakan rumus tuh XA itu bisa sama dengan 1 dikurangi XB. Begitu juga dengan kalau B-nya yang diketahui, sekarang A-nya yang diketahui, sekarang ditanya B-nya, maka XB sama dengan 1 dikurangi XA, seperti itu. Oke, mudah-mudahan kalian paham. Nanti pada pertemuan depan kalau Ibu terlalu cepat itu menjelaskan, nanti bisa WA Ibu, Ibu terlalu cepat gitu. Nanti Ibu buat agak pelan, seperti itu ya. Baik, kita lihat contohnya ya anak-anak ya. Oke, ke dalam 360 ml air dilarutkan 12 gram urea. Rumus ureanya itu adalah CO dalam kurung NH2 2 kali, begitu membacanya. Jadi yang ada di dalam kurung itu 2 kali. Yang ada di dalam kurung itu adalah NH2. Jadi masih nanti dikalikan 2. Jadi berarti ada 1C, 1O, 2N dan 4H. Jika ARC itu sama dengan 12, O-nya 16, kemudian N-nya 14, dan H-nya sama dengan berapa? Harus tahu ya, H-nya sama dengan 1. Hitunglah fraksi mol dari urea. Jika dianggap massa jenis air itu sama dengan 1 gram per mililiter. Oke, baik. Kita pahami dulu soalnya seperti itu. Nah, caranya menjawab itu kalian harus juga yang rajin ya. Nah, ini mungkin kalau nggak rajin Ibu itu karena mengetiknya agak susah tuh. Jadi ya mohon dimaklumi. Tapi urut-urutannya seperti ini. Diketahui terlebih dahulu. Diketahui apa dalam soal itu. Nah, massa air sama dengan 360 gram. Kenapa kok gram, Bu? Di situ kan airnya 5 ml satuannya. Nah, di situ ada tulisan dianggap massa jenis air 1 gram per mililiter. Maka kalau di 1 row-nya
maka massa air sama dengan volume air. Kalau volume airnya 500 ml atau 360 ml, berarti juga massa airnya sama dengan 360 gram, seperti itu. Nah, maka mol air, tahu kan rumusnya mol kan? Mol sama dengan gram per mr. Nah, mr-nya air kan bisa dihitung tuh. H1, H2O, hanya 1. O-nya 2 kali 16. 2 kali 8. O-nya kan 8 tuh. O-nya sama dengan, maaf ya, di sini salah. O-nya itu H2O. O-nya ya baik, O-nya 16 ya. O-nya 16. Jadi H2 hanya 2 plus 16. Berapa jumlahnya? 18. Jadi mol air sama dengan massa air dibagi dengan mr air sama dengan 360 ya, dibagi 18 sama dengan 20. Nanti hitung lagi ya, takut ibu salah. Baik, sekarang kita diketahui massa urea. Massa ureanya itu tadi berapa? 12 gram. Maka mol urea sama tadi rumusnya, yaitu massa urea dibagi mr urea. Nah, ini rumus ureanya. C-nya 12, U-nya 16, berarti 12 tambah 16, N-nya 2, berarti 14 kali 2, 28. Sambil dihitung ya. 12 tambah 16 tambah 28 hanya 4. Maka akan ketemu angka 60. Jadi mol urea sama dengan massa urea dibagi mr urea sama dengan 12 dibagi 60 sama dengan 0,2. Baik, maka kita lihat mol totalnya. Karena di sini adalah fraksi ya. Cari mol total nih. Mol totalnya karena ada hanya air dan urea, maka otomatis mol air ditambah dengan mol urea sama dengan 20 plus 0,2 sama dengan 20,2. Yang ditanya apa tadi? Fraksi mol urea. Hitunglah fraksi mol urea. Kita jawab. Kalau kita lambangkan urea itu dengan B, zat terlarut kan? Oke. Maka XB sama dengan mol dari B dibagi dengan mol total, yaitu mol A plus B. A adalah punya pelarut, dalam hal ini adalah air. Jadi sama dengan mol B-nya itu 0,2, masukkan mol totalnya 20,2. Jadi sama dengan 0,1 per 10,1. Boleh dibuat angka desimal. Oke. Ini contoh mencari fraksi mol. Nah, mudah-mudahan kalian paham. Nanti bisa dicoba latihan soalnya ya. Baik. Kalau ini mol B, XB ketemu 10 per 10,1 dibagi 10,1, maka kalian bisa nanti tidak harus menghitung XA berapa, X mol A per mol A plus B misalnya. Ya boleh juga sih menghitungnya pakai ini, tapi kalau ibu kasih saran ya lebih cepat menghitung ini. XA sama dengan 1 dikurangi XB, seperti itu ya. Baik anak-anakku, ini tentang fraksi mol. Kalian simak lagi nanti videonya sebelum latihan soal. Mudah-mudahan bisa dipahami tentang fraksi mol ya. Oke, baik. Saya lanjutkan ke yang kedua. Konsentrasi yang kedua. Nah, ini ada kemulalan. Nih Ibu kasih L besar nih supaya tidak keliru nanti. Kemulalan lambangnya M kecil, yaitu mol zat terlarut dalam 1000 gram pelarut. Nah, jadi M kecil sama dengan mol zat terlarut per 1000 gram pelarut. Karena mol ini sama dengan gram per mr, maka M, ini saya buat ini, bisa juga dibuat rumus menjadi gram per mr kali 1000 per P. P ini apa?
P massa pelarut yang digunakan. Kan kita tidak harus 1000 gram pelarut yang harus dipakai, sesuai dengan kebutuhan kita saat mau praktikum. Kalau kita cuma perlu 100 ml ya buat aja 100 gram tuh, apa banyak-banyak, kan nanti akan mubazir itu zatnya tidak dipakai. Sayang, zat kimia itu mahal ya nak ya. Jadi selalu kita berhitung, selalu kita perhitungkan supaya nanti tidak ada yang sia-sia. Baik. Sedangkan gramnya nih, gramnya siapa? Ya kepunyaan zat terlarut. Oke, supaya lebih jelas kita lihat contohnya anak-anak ya. Ke dalam 500 ml air dilarutkan 9 gram glukosa. Nah, Ibu sudah buatkan nih mR glukosa yaitu 180. Ini yang rumus C6H12O6 glukosa, bukan gula ya, bukan yang 340, tapi yang glukosa. Nah, mR-nya 180 biar cepat kalian nanti menghitungnya. Jika dianggap massa jenis air itu sama dengan 1 gram per mililiter, hitunglah kemolaran larutan yang terjadi. Nah, cara menjawabnya seperti tadi, harus rajin, diketahui terlebih dahulu apa yang kalian bisa tulis dari soal, yaitu massa airnya 500 gram. Kenapa 500 gram? Karena di sini ada keterangannya. Massa jenis airnya kan sama dengan 1. Kalau massa jenis airnya sama dengan 1, maka volume air sama dengan massa air, sama dengan 500 gram. Sekarang massa glukosanya berapa? 9 gram. Maaf, ini bukan 90, tapi 9 gram. Baik, yang ditanya apa? M kecil. Ya. Kalau kita sudah membuat diketahui, tinggal masukkan ke rumusnya. Kita ambil rumusnya, M kecil sama dengan GR per MR kali 1000 per P. GR zat terlarutnya 9, MR air 18, diingat-ingat ya, terus itu air, nggak usah hitung-hitung terus-terusan. Air tuh 18 tuh harus di luar kepala tuh, kali 1000 per P. Berapa P yang dipakai tadi? 500 gram. Nah, masukkan sini angka 500. Nah, molnya 0,5, volume air yang dipakai itu adalah 2 ya, atau 0, perkalian dari ini tadi, maka akan ketemu 1 M kecil. Jadi molalitas larutan yang terjadi jika 9 gram glukosa dilarutkan ke dalam 500 gram air yang massa jenisnya 1 itu sama dengan 1 molal, pakai L ya, bukan pakai R. Baik, kita lihat contohnya supaya kalian lebih jelas ya. Pemolaran ya. Oke, contohnya sudah ya tadi. Baik, kita lanjutkan yang terakhir, yang berhubungan dengan sifat koligatif larutan dan yang akan dipakai nanti dalam setiap perhitungan sifat koligatif larutan. Yang ketiga itu adalah kemolaran, pakai L, pakai R ya. Lambangnya M besar. Kalau tadi yang kemolaran yang L ini M kecil, yang ini M besar. Sebenarnya ini sudah diajarkan di kelas 1, cuma nggak apa-apa karena ini akan dibuat atau dipakai di dalam sifat koligatif, maka diingatkan kembali bahwa M besar atau kemolaran adalah jumlah mol zat terlarut dalam 1 liter atau dalam 10 mili. Kalau itu volumenya diketahui dalam mili ya, jadi dalam 1 liter larutan atau dalam 10 mililiter. Karena kalau di lab itu tidak mungkin kita pakai volume liter ya, ada 100 mili, pasti kan volumenya kecil-kecil tuh. Baik, kalau dibuat persamaan matematikanya, maka M besar sama dengan mol per liter. Nih satuannya liter, kalau pakai mol maka satuannya liter. Nah, kalau satuannya belum liter seperti tadi kan kecil tuh, dalam mili, ya dibagi liter kan kali 1000 mili per P, seperti itu. Paham ya? Jadi beda kalau tadi per 1000 gram pelarut, kalau ini 1000 mili atau 1 liter. Baik, kita lihat contohnya ya anak-anak ya. Ke dalam 200 ml air dilarutkan ke dalamnya 1 gram kalsium karbonat. Kalsium karbonat itu dalam kehidupan sehari-hari kita kenal dengan batu gamping.
rumus kimianya adalah CaCO3. Di daerah kita nggak ada di sini. Biasanya batu gamping itu ada di daerah-daerah pegunungan kapur. Nah, ini biasanya dipakai orang untuk mengapur di dinding, atau gamping itu biasanya dipakai orang untuk memberikan, ditaburkan di sawah setelah habis panen untuk memberikan netral, sifat pH netral pada tanah. Karena ketika kita bertanam atau bercocok tanam, tentu di situ ada pupuk yang mungkin pupuknya bersifat asam, kemudian ada kita semprot untuk menghilangkan serangganya. Nah, disitu kan akan tertinggal di sawah. Maka sekalian Ibu kenalkan, kalsium karbonat itu juga bisa dipergunakan untuk menetralkan tanah dari sifat asam akibat kelebihan pupuk atau akibat kelebihan pestisida pada saat kita bercocok tanam ya. Jadi ini biasanya banyak ditemukan di gunung-gunung pegunungan kapur. Baik. Saya ulangi, ke dalam 200 ml air dilarutkan 1 gram kalsium karbonat, rumus kimianya CaCO3. Sekarang hitung molaritas larutan yang R ya. Makanya ini Bu kasih huruf besar supaya tidak keliru dengan yang L tadi. Jika diketahui masa rumus atom relatif dari Ca itu sama dengan 40, C-nya 12, O-nya 16. Seperti biasanya kita harus rajin membuat urut-urutan dalam menjawab sehingga nanti memeriksanya Ibu gampang. Lagian kamu nanti enak masukkannya ke dalam rumus. Ayo kita lihat, diketahui volume larutan sini 200 ml ya, 200 ml. Kalau dianggap nanti Ru-nya sama dengan 1, maka nanti ini sama dengan massa. Tapi karena kita satuan molar ini bukan massa gram, tapi satuannya adalah volume, baik dalam mili atau liter, maka enggak usah kita merubah satuannya ini ke satuan gram. Sekarang masanya, massa kalsium karbonatnya 10 gram. Yang ditanya M besar. Sekarang jawab, sudah kita diketahui, ditanya sudah ada, jadi sudah paham. Masukkan rumus. R per RR kali 1000 per P sama dengan 10 per 100. MR-nya ini dicari Ca 40 tambah 12 tambah O kali 16 kali 3 48. Kalau ditambahkan jumlahnya nanti akan ketemu 100. Jadi masanya berapa tadi? 10, MR-nya 100, volumenya berapa? 200. 1000 per 200 akan ketemu 0,5 molar atau M besar seperti itu. Oke ya anak-anak ya, jadi ada beda antara M besar dengan M kecil. Kalau M besar itu satuannya gram dari pelarutnya, tapi kalau ini adalah mililiter atau liter. Oke, ada 3 konsentrasi larutan yang akan dipergunakan nanti untuk menghitung seberapa besar sifat koligatif larutan yang terjadi ketika sejumlah mol zat terlarut itu ada dalam suatu larutan. Oke anak-anakku, mungkin pada materi pertama ini dulu ya, kita sampai di sini dulu. Nanti kalian lihat latihannya ya. Nah, lihat latihannya di situ, kalian coba. Nanti minggu depan Ibu akan tanya. Atau minggu depan bisa saja nanti kalian masukkan ke kolom jawaban kalau misalnya nanti akan Ibu jadikan sebagai suatu pekerjaan rumah ya. Tapi coba aja nanti sambil melihat buku referensi yang ada ya. Baik anak-anak, sampai di sini dulu. Barangkali ada yang belum jelas, bisa nanti kalian melihat di buku-buku referensi atau bisa WA Ibu. Oke ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Harapan Ibu tetap jaga kesehatan ya nak ya, tetap tidak usah panik kalau ada hal yang tidak baik atau hal yang mengganggu kita. Konsentrasi, jangan sampai kita lengah. Karena kalau imunitas kita turun, ada bibit penyakit itu masuk, maka
kita tidak akan kita bisa sakit seperti itu. Jadi pesan ibu, jangan terlambat makan, jaga kesehatan. Nah, sampai ketemu nanti pada pertemuan berikutnya. Oke ya, dikerjakan latihannya, nanti ditulis di kolom jawaban atau jawaban kalian, nanti biar ibu periksa. Bu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.